Di part 1 kemarin, setelah mereka selesai mengumpulkan informasi dungeon, Chaeji membuntuti Lee Dojun pulang ke rumahnya karena dia masih penasaran dengan Lee Dojun yang bisa mengetahui ilmu tentang seni berpedang. Dan kali ini kita akan melanjutkan membahas alur cerita Hunter Lee Dojun part 2. Saat Chaeji mengikuti Lee Dojun, tanpa sadar ia sudah sampai di depan apartemen tempat tinggal Lee Dojun. Berhubung sekarang sudah masuk jam makan malam, Lee Dojun akhirnya mengajak Chaeji untuk makan malam di apartemennya sebelum Chaeji pulang. Awalnya Chaeji merasa ragu dan ingin makan malam di rumahnya saja, tapi Lee Dojun menahannya dengan berkata, putrinya sudah menyiapkan makan malam di rumahnya. Mendengar Lee Dojun sudah memiliki putri, Chaeji merasa tidak enak karena dia tidak menyangka jika Lee Dojun ternyata sudah menikah dan bahkan sudah memiliki anak. Saat pintu apartemennya dibuka, Chaeji kaget melihat anak Lee Dojun yang ternyata sudah dewasa dan bukan anak kecil seperti yang dia bayangkan. Yunhe yang melihat ayahnya datang bersama seorang wanita menjadi curiga apakah mereka ada hubungan tertentu. Lee Dojun menjelaskan bahwa mereka adalah teman kerja di departemen manajemen. Namun Yunhe dengan memasang ekspresi aneh seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan ayahnya. Setelah mereka bertiga selesai makan, Lee Dojun ingin mengantar Chaeji sampai ke halte bus. Sebelum pulang, Chaeji berkata kepada Yunhe kalau kapan-kapan dia akan mampir lagi. Namun dengan wajah polos dan tanpa dosa, Yunhe menjawab dengan berkata, tidak usah karena aku tidak bisa mengubah apa yang tidak kusuka. Jawab Yunhe. Sepertinya Yunhe kurang suka jika ayahnya dekat dengan perempuan lain. Saat diantar pulang oleh Lee Dojun, Chaeji sudah tahu kalau Yunhe bukanlah anak kandung Lee Dojun karena umur mereka yang tidak pas sebagai ayah dan anak. Di rumah Lee Dojun juga tidak terpasang foto keluarga dan Lee Dojun juga tidak menggunakan cincin pernikahan. Dan karena Chaeji mulai berpikir aneh-aneh, akhirnya Lee Dojun menjelaskan siapa Yunhe sebenarnya. Setelah menjelaskan semuanya, Lee Dojun meminta Chaeji untuk merahasiakan informasi ini dari teman kantornya. Keesokan harinya, Lee Dojun menyerahkan informasi yang telah dia kumpulkan saat eksplorasi dungeon kemarin. Senior Lee Dojun dari agensi manajemen kemudian memberikan jadwal ujian evaluasi Hunter. Karena saat ini, Lee Dojun adalah manajer dari Hunter rank F, Chaeji. Ujian evaluasi Hunter dibuat untuk menentukan rank mereka, menentukan rank Hunter. Setiap Hunter diharuskan untuk mengikuti ujian evaluasi setiap setahun sekali. Tergantung dari skor yang didapat saat ujian, rank seorang Hunter bisa naik maupun turun. Yang berarti evaluasi Hunter adalah hari yang sangat penting bagi para Hunter. Karena skor yang mereka dapatkan akan menentukan rank mereka selanjutnya. Di Korea Selatan ada ratusan guild yang bersaing untuk merekrut Hunter yang memiliki rank tinggi, sehingga tidak terhitung jumlah Hunter yang dipindahkan dari satu guild ke guild yang lain, atau dari satu manajemen ke manajemen yang lain. Ini adalah kesempatan bagi Chaeji untuk meningkatkan ranknya. Jika dia berhasil meningkatkan ranknya, maka gaji tahunannya sebagai Hunter akan bertambah sesuai dengan rank miliknya. Gaji Hunter menyesuaikan dengan rank yang dimiliki Hunter saat ini. Dan hal itu juga akan menjadi keuntungan bagi Lee Dojun karena dia akan dapat mengeksplorasi dungeon di atas rank F. Namun yang menjadi masalah, Chaeji tidak pernah bisa menggunakan mana, itulah mengapa dia terus berada di peringkat F. Penilaian Hunter ditentukan dari level, stat, dan pengalaman bertarung. Semua itu akan ditotal dan menentukan rank Hunter selanjutnya. Dan faktor yang paling penting adalah jumlah mana seseorang, jumlah mana seorang Hunter. Dan dengan mana stat,
Hunter akan bisa meningkatkan kemampuan fisiknya. Namun, hal itu tidak berguna karena Chayeji tidak memiliki mana. Chayeji tidak bisa menggunakan mana. Karena Lee Dojun juga ingin dapat menjelajahi dungeon di atas rank F, maka ia harus didampingi oleh Hunter yang peringkatnya lebih tinggi. Mengetahui itu, dengan berat hati Chayeji berkata jika Lee Dojun menyewa Hunter lain untuk menggantikannya, maka Lee Dojun dapat menjelajahi dungeon di atas rank F. Chayeji sudah berpikir agensi manajemen pasti akan mencari Hunter lain untuk menggantikannya. Meskipun saat di dungeon sebelumnya, Chayeji sudah berusaha cukup baik. Namun bukannya mencari Hunter baru, Lee Dojun malah berkata bahwa dia tidak membutuhkan Hunter lain karena Chayeji adalah Hunter satu-satunya yang dimiliki Lee Dojun. Mendengar itu, Chayeji menjadi sangat bahagia. Lee Dojun kemudian mengajak Chayeji ke ruang pelatihan Hunter. Ruangan itu dulunya adalah ruang untuk rapat, namun beralih fungsi demi kepentingan pelatihan. Dindingnya dilapisi dengan bahan yang dapat menyerap sebagian besar damage yang diterima. Metode latihan yang diajarkan Lee Dojun adalah untuk memperkuat tubuh sehingga Hunter dapat merasakan mana di sekitarnya dan juga dapat meningkatkan jumlah mana. Chayeji berkata bahwa tidak bisa mendapatkan mana tanpa mencapai fase ketiga ilmu pedang. Chayeji kemudian memberi buku catatan tentang ilmu pedang yang dia pelajari. Karena Lee Dojun juga adalah seseorang yang paham tentang ilmu berpedang, dari catatan yang diberikan Chayeji, dia bisa menyadari kalau ada 3 entitas dasar dari semua ilmu pedang yang ada. Di dunia Murim ada seseorang yang bernama Jin Suwon, sang Sword Saint. Dia tiba-tiba muncul bagaikan komet, memenangkan pertarungan 1 lawan 1 dan mendapatkan gelar sebagai petarung terkuat di dunia Murim saat itu. Dan dia bisa menafsir ulang pemahaman tentang 3 seni pedang dan merupakan orang yang paling jenius. Dan legenda mengatakan bahwa dia mewariskan seni pedang itu pada pejuang yang dikalahkannya sebelum dia menghilang. Dan jika kita lihat kemiripan di antara keduanya, dapat disimpulkan bahwa Lee Dojun dan Jin Suwon adalah orang yang sama. Hanya saja saat berada di dunia Murim, dia mengganti namanya menjadi Jin Suwon. Kembali ke Lee Dojun dan Chayeji. Setiap pukul 6 sore mereka keluar bersama dan sudah mereka lakukan selama beberapa hari ini. Teman kantor yang melihat keseharian mereka menyadari bahwa Chayeji sepertinya mulai menyukai Lee Dojun. Setiap hari di ruang pelatihan, Lee Dojun terus melatih Chayeji. Di ruangan itu, Chayeji terus melatih teknik pedang dan juga tubuhnya. Berlatih dan terus berlatih hingga akhirnya Chayeji bisa merasakan manah di sekitarnya. Setelah seminggu berlatih dengan keras, akhirnya Chayeji sudah dapat mempelajari ilmu pedang fase ketiga dan mendapat pujian dari Lee Dojun karena sudah berusaha dengan baik. Dan itu membuat Chayeji semakin yakin kalau Lee Dojun menyembunyikan kekuatannya, hanya melihat dari bagaimana cara Lee Dojun melatihnya. Hari evaluasi bagi para hunter pun tiba. Lee Dojun dan Chayeji ikut hadir untuk melihat perkembangan hasil dari latihan mereka. Dan tentu saja di sana juga banyak hunter dari berbagai tingkatan rank yang datang untuk melihat perkembangan mereka selama setahun ini. Suasana menjadi sedikit gaduh saat 2 hunter dengan rank S lewat di tengah kerumunan. 2 orang itu adalah Kang Min Hyuk dan Han Min Ji. Mereka berdua ditugaskan untuk menjadi penilai dalam evaluasi hunter kali ini. Mereka berdua adalah hunter peringkat ke-7 dan ke-10 dan mereka bergabung dalam anggota guild Icarus. Bisa dikatakan mereka berdua adalah salah satu dari hunter terkuat di dunia. Namun di mata Lee Dojun, 2 orang tadi terlihat biasa saja. Lee Dojun bahkan berkata, jika Chayeji terus berlatih tanpa henti selama setahun, Chayeji bisa mengejar kemampuan dari 2 top rank tadi.
Semua orang yang mendengar perkataan itu jadi tertawa dan Chaeji hanya bisa menahan malunya. Dan tentu saja di sana juga datang 3 teman seangkatan Chaeji yang dulu dipermalukan oleh Lee Do-jun karena memilih lawan yang salah. Setelah semua hunter berkumpul, maka dimulailah evaluasi untuk melihat kemampuan tiap hunter. Tahap pertama adalah pemeriksaan stat. Bagi hunter yang memiliki poin tinggi akan dengan mudah menarik perhatian dari guild besar, dan para manajer dari setiap guild dapat langsung memberi tawaran untuk bergabung ke dalam guild mereka. Setelah mengantri cukup lama dan memeriksa statnya yang sekarang, Chaeji berhasil mendapat poin rank D untuk sementara ini karena masih ada 2 tahap yang harus dia lewati. Tes kedua adalah tes untuk melihat kemampuan bertarung dari para hunter. Awalnya Chaeji ragu, namun Lee Do-jun memberinya semangat. Lee Do-jun yakin Chaeji pasti bisa mengalahkan monster rank C dengan stat yang dia miliki sekarang. Saat memasuki ruang evaluasi, Chaeji malah bertemu dengan teman seangkatannya dulu. Dan dia kembali diremehkan karena temannya menganggap Chaeji masih berada di rank F. Di luar ruangan evaluasi, Min Hyuk mendatangi Lee Do-jun dan berniat merekrut Chaeji ke dalam guildnya. Namun Lee Do-jun menolak. Dia tidak ingin melepas Chaeji karena menurutnya Chaeji bukanlah barang yang bisa diperjualbelikan. Kembali ke ruang evaluasi, Han Jong meminta Chaeji untuk tetap di belakang, sedangkan dia akan maju melawan orc. Pada awalnya, dia bisa menahan serangan orc meskipun sudah sangat sulit untuk bisa menahannya. Karena terus menerima serangan dari orc membuat pertahanannya terbuka dan mendapat serangan tepat di wajahnya. Melihat itu, Chaeji datang membantu. Dengan kemampuan Chaeji yang sekarang, mudah baginya untuk menghindari serangan dari orc. Dia bahkan dapat melihat pergerakan musuhnya. Dan dengan gerakan yang cepat, Chaeji berpindah ke belakang orc dan memberikan 4 tebasan ke punggung. Tidak sampai di situ, Chaeji langsung melompat ke atas dan melakukan gerakan pertama dari ilmu pedang. Dengan satu jurus bernama Heaven, Chaeji membelah tubuh orc menjadi 2 bagian. Hunter, pengawas, bahkan tim penilai kaget melihat kemampuan Chaeji yang dapat menggunakan Seek. Ada total 3 cara hunter menggunakan mananya. Yang pertama adalah Seek, menambahkan mana ke dalam senjata dan meningkatkan daya serang. Yang kedua adalah Choul, yaitu melepaskan mana seperti sebuah peluru. Dan yang terakhir adalah Yom, mengubah mana menjadi elemen tertentu. Menanamkan mana ke senjata tidaklah sulit, tapi faktor yang terpenting adalah bagaimana hunter bisa mengendalikannya. Evaluasi telah selesai. Chaeji berada di peringkat pertama dan berhasil membunuh 8 orc, sedangkan Han Jong tidak mendapat poin sama sekali. Saat evaluasi selesai, Min Hyuk langsung menawarkan Chaeji untuk bergabung dengan guild Icarus. Namun Chaeji menolak permintaan tersebut dan tetap memilih bekerja sebagai hunter sewaan di agensi manajemen bersama Lee Do-jun. Oh iya, saat Chaeji di ruang evaluasi hunter, Lee Do-jun melakukan taruhan dengan Min Hyuk. Lee Do-jun bertaruh, jika Chaeji kalah, dia akan membujuk Chaeji untuk bergabung dengan guild Icarus. Tapi jika Chaeji menang, Min Hyuk harus memberinya suite rank A untuk Chaeji. Taruhannya adalah jika Chaeji bisa membunuh 5 orc, maka Lee Do-jun menang. Jika tidak, berarti dia kalah. Karena di pertarungan tadi Chaeji berhasil membunuh 8 orc, berarti Lee Do-jun memenangkan taruhan dan Min Hyuk dari guild Icarus berhutang 1 suite rank A. Sesampainya di kantor, Chaeji tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya karena dia berhasil naik peringkat dari hunter rank F menjadi hunter rank C. Ketua dan seniornya juga ikut senang karena Chaeji menolak bergabung dengan guild Icarus.
salah satu guild terbaik di kota Seoul, dan Chaeji lebih memilih tetap bersama orang-orang di agensi manajemen. Dan hari itu juga Chaeji sudah menjadi idola di agensi manajemen.